Halo para netizenku, selamat datang di channel Kacang ini. Ya, jadi kita sama-sama tahu bahwa kalau misalnya BRT mengeluarkan brand atau mengeluarkan bagian mesin terbarunya, yang dimana itu diperuntukkan untuk mesin K56 ya. Mesin K56 ini memiliki masalah head di bagian mesinnya. Jadi kan kita udah pernah bahas, bahkan gue udah pernah nge-review, bahkan gue juga pernah bilang bahwa Honda sekarang sudah tidak memikirkan kualitasnya lagi, karena di bagian head dari mesin K56 itu sangat amat ringkih. Dan akhirnya BRT pun menjawab sebuah kegelisahan kita sebagai user mesin K56, di mana dia menciptakan sebuah head yang menggunakan bearing. Dan kita sama-sama tahu bahwa kalau misalnya kita mengikuti BRT, dia menciptakan mesin itu mengalami sebuah pengupgradean yang lama ya, bukan pengupgradean ya namanya, pengetesan yang cukup lama ya, dimana dia menghabiskan waktu hingga sampai dengan 2 tahun lamanya, karena dia membeberkan bahwa dia ingin menciptakan head yang tadinya menggunakannya namanya 3D printer ya, yang pakai plastik itu dia sudah menggembar-gemborkannya itu di tahun 2021. Semoga lancar, produk ini akan kita launching kurang lebih sekitar Februari 2021. Tapi sekarang itu baru keluar di tahun 2023. Bayangin dia 2 tahun. Tandanya bahwa dia sedang menciptakan atau sudah memiliki yang udah keluar itu ternyata produknya udah bagus gitu ya. Karena sebelumnya gue yakin banget BRT menciptakan gagal. Try and errornya itu panjang gitu, hingga 2 tahun ya. Biasanya BRT kalau ngebikin bore up mesin atau boringan mesin piston itu nggak nyampe 2 tahun. Sedangkan untuk head si K56 ini atau motor Sonic, CBR, CB dan Supra 150 GTR itu bisa nyampe 2 tahun. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Karena memang pada dasarnya si head Sonic itu kan dia tidak menggunakan bearing ya. Kita udah pernah bahas kalau dia tidak menggunakan bearing itu peruntukannya supaya tidak mengalami yang namanya gaya momen berlebih. Jadi kalau misalnya kalian tahu pelajaran fisika atau tentang momentum, itu bearing itu memiliki sebuah gaya momen yang sangat amat tinggi gitu. Dia bisa bergerak ke kanan ke kiri seperti gambar yang udah gue gambar. Jadi ini gue jelasin dulu ya. Jadi sebelum gue masuk ke pembahasannya, gue jelasin dulu. Jadi ini anggap saja bola ininya tuh, yang bulat ini adalah bola pelornya. Nah ini tuh anggap bearing dari tampak depan. Nah di sini tuh ada as nih, sinokan asnya. Terus di sini ada pengunci atau rumah dari si head pistonnya. Bukan head piston sih, dari rumah dari head piston. Nah ya bener deng, dari rumah si head pistonnya ini. Jadi anggap aja nih rumah dari si headnya, yang dimana bearingnya dikunci, habis itu menggerakkan as yang diperkecil. Nah dengan seperti ini menandakan bahwa as sinokan asnya ini mengalami sebuah gaya momen yang berlebih karena menggunakan bearing, karena dia bisa bergerak ke arah yang kemana saja gitu, arah segala arah karena menggunakan bearing. Nah oleh sebab itu Honda menciptakan yang namanya si sinokan asnya tidak berbearing. Nah oleh sebab itu kita bisa melihat bahwa pengetesan oli itu biasanya menggunakan bobot yang digesekkan. Nah seberapa besar terkikisnya oli-oli yang sudah ada gitu. Jadi kalian harus membeli oli yang bagus supaya si part mesinnya itu kagak terkikis. Ya mesin ngerti gak sih maksud gue? Nah itu alasan kenapa dia tidak menggunakan bearing dan menganjurkan kita menggunakan oli yang bagus supaya gesekannya itu minim. Nah kalau misalnya menggunakan bearing bisa dilihat ini, dia kan bearing itu seperti ini ya dalamnya ya. Jadi ada bola pejalnya, terus kanan atas bawahnya itu dia si bearingnya atau rumah bearingnya, kanan kirinya itu plastik. Nah plastiknya ini namanya bola pejal itu bulat, terus dijepit sama yang bentukannya datar, dia pasti mengalami sebuah gerakan yang sangat tidak beraturan, momentum yang sangat amat mengerikan gitu. Sedangkan ini dipakainya di bagian head. Di bagian head itu piston bergerak sangat amat cepat, terus head menggentok si klepnya itu sangat cepat juga, dan itu bisa membuat si bearing-bearingnya ini memuai. Habis itu kalau misalnya sudah memuai, dia jadi mengalami sebuah pergeseran yang fatal atau pergeseran yang momen yang sangat besar gitu, dan mengakibatkan pergeseran yang tidak diinginkan dan bisa mengakibatkan mesin rusak. Nah jadi dari situ kita mengetahui bahwa kenapa BRT menciptakan
yang bearing itu cukup lama di mesin K56 bisa sampai 2 tahun karena dia mengalami try and error yang cukup lama. Terus pertanyaannya, apakah worth it apabila kalian beli yang namanya head si BRT itu? Jawaban gua sih worth it saja ya, karena si BRT ini dia menciptakan mesin itu tidak asal-asalan biasanya ya. Mereka mengalami try and error, cuman alangkah baiknya saat pemasangannya kita harus pikirkan baik-baik ya. Karena kalau misalnya kalian membeli brand BRT tuh dia kan udah sangat presisi, cuman kadang kita tangannya suka usil ya, suka mengupgrade sendiri, suka menambah-nambahkan ya. Jadi ya hasil kadang-kadang cepat rusak dari BRT-nya itu. Nah, terus jadi kalau menurut gua worth it aja dibeli kalau misalnya kalian headnya sudah mengalami kerusakan. Kalau misalnya kalian headnya belum mengalami kerusakan, ya alangkah baiknya kalian upgrade aja olinya ke oli yang bagus gitu, yang spesifikasinya tuh spesifikasi tinggi gitu ya. Kayak misalnya ya itulah pokoknya yang udah sering dibahas sama para youtuber. Kalau oli yang bagus itu seperti apa, dasarnya berapa, terus kekentalannya berapa, terus sertifikasinya apa yang ada di si olinya, terus harus pakai oli yang sintetis atau yang mineral, itu tergantung kalian ya. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya mesin kalian masih aman-aman aja, pakai oli yang terbaik, karena si oli dari si mesin K56 itu harus pakai oli yang bagus, karena gesekannya itu di mesin sangat amat tinggi. Karena walaupun kalian sudah memakai oli yang bagus pun, rantai keteng kalian tetap cepat kendor dan ya mengalami kerusakan yang tidak diinginkan, karena mesin K56 itu memang pada dasarnya butut ya guys ya. Nah, jadi tentang perkenalan bearing yang dipakai di BRT, kemungkinan ya kalau misalnya kita lihat dari launchingnya itu dia menggunakan bearing bambu, karena dia bagian sisi-sisinya itu dia kecil-kecil, dia nggak gede-gede kayak gini. Kalau misalnya gede-gede kayak gini itu biasanya pakai bearing pelor pejal, bola pejal itu bola yang bulat yang isinya itu tentang semuanya aluminium ya. Nah, kalau misalnya bearing bambu itu dia bentuknya tabung. Dia itu tabung. Habis itu dia minim yang namanya gerak momentum seperti ini. Tapi tetap aja namanya momentum di bearing itu pasti lebih gede dibandingkan dengan yang tidak menggunakan bearing atau gesekan langsung. Itu dikit banget, minim banget kalau misalnya si as langsung ketemu rumah si head itu langsung, kalau ketemu itu tidak mengalami sedikit mengalami momentum. Nah, sedangkan kalau misalnya pakai bearing momentumnya itu sangat besar. Nah, jadi kembali lagi pada kalian gitu, mau ngambil apa enggak gitu guys. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau upgrade headnya BRT ini, dia memiliki keunggulan di bagian intake manifoldnya atau di bagian si throttle bodinya ya. Jadi throttle body bisa di-upgrade menjadi lebih pendek, sedemikian seperti motor-motor yang di downdraft ya. Jadi kalau misalnya kalian punya motor Sonic atau K56 itu kan dia mengalami sebuah masalah di mana RPM tinggi boyo. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan head ini dengan menggunakan teknologi downdraft, itu jadinya lebih pendek dan tidak mengalami yang namanya mesin boyo saat RPM tinggi, karena si bagian throttle bodinya mepet bagian head. Di pembakarannya jauh lebih sempurna, dan di bagian headnya si BRT ini sudah di yang namanya di porting. Nah, jadi hal-hal yang sudah tidak diinginkan itu sudah dijawab oleh si koko ini. Jadi kalau misalnya kalian mau upgrade itu bagus sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian pengen upgrade ke yang bagian seri si standarnya, ya menurut gua ambil aja, karena ini yang namanya ke bagian modifikasi tune up, dimana kita tidak mengubah bagian mesin yang secara signifikan, tapi mengupgrade motor kita supaya powernya menjadi lebih besar dibandingkan motor standarnya. Jadi kalau misalnya kalian mau ambil ini, ambil aja, karena menurut gua di bagian head atau intake-nya ini sangat visioner, karena dia bisa menggunakan dual
menggunakan dual injeksi, jadi bisa makin kencang. Nah pokoknya keren banget sih ini BRT. Jadi kalau misalnya kalian mau ngambil, ya udah yang tadi gua bilang, sesuai dengan kebutuhan kalian aja. Terus di bagian si noken as yang dari BRT juga udah bisa di custom ya. Nah ini noken as yang gue bilang nih pakai bearing. Nah bearingnya itu kecil banget, beda sama yang kalau misalnya kita menggunakan bearing custom di abang-abang Kang Bubut itu pakai bearing yang gede-gede banget. Nah ini tuh gue rasa si BRT ini sudah mengalami try and error hingga mengakibatkan pemilihan bearing yang sangat amat kecil, karena kayaknya dia mengalami sebuah gaya momen yang sangat tinggi yang tadi udah kita bahas di sebelumnya. Oke, jadi gitu aja video kali ini. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton lengkapnya tentang pembahasan dari si Koko BRT ini, langsung aja ke videonya atau ke YouTube-nya aja ya. Karena gue ngebahas dari segi fisika dasar, apakah bagus apa tidak. Jawabannya ya mengalami banyak momentum dan memang sih ringan. Cuman ya kita sama-sama tahu bahwa kalau bearing itu mengalami sebuah gaya gerak momentum yang tidak berarah. Jadi keputusan ada di kalian, tinggal beli. Dan kalau misalnya kalian mengalami kerusakan, tulis aja di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di next episode. Guru Dika Hidayat pamit. Sampai jumpa. Bye bye.